Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Jagat Pesantren. Hari ini kita akan membuat gelang dari batu tai besi atau batu prapen, atau bisa disebut juga dengan batu empu atau batu sisa pembuatan pusaka zaman dulu. Pemilihan barang seperti ini yang agak padat, keras, dan berat, karena batu empu seringkali berongga. Kita pilih dulu bahan-bahannya, sekiranya bisa diolah menjadi sebuah aksesoris gelang ataupun tasbih. Ini adalah beberapa bahan yang sudah kita pilih, yang sudah dipilih memenuhi kriteria untuk dibuat menjadi gelang. Kita menuju ke tempat circle. Oke, kita circle dulu pakai alat yang seadanya, pompa air dan mata gerinda keramik. Kita belah. Emang gerindanya jadul bos, karena sudah sering dipakai, jadi matanya tinggal sedikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa memberikan beberapa referensi buat teman-teman bagaimana dengan alat seadanya, pompa air dan gerinda kita sudah bisa berkarya. Seperti ini jadinya. Batunya agak padat, lumayan bagus. Kita olah lagi menjadi agak kecil. Jadikan kotak-kotak sesuai ukuran. Bila ukurannya 10 dikasih lebih 2 mili berarti 12. Bila ukurannya nanti jadinya gelang 12 mili maka jadikan 14, kasih lebih restansi 2 mili supaya enak. Seperti ini, jadikan kotak, terus kita bulat-bulatkan kayak gini pakai gerinda aja, lebih simpel, lebih cepat pakai gerinda. Setelah dibulatkan kita menuju tempat pengeburan. Maklum HP-nya jadul, jadi kadangkala kelihatan gambarnya kurang bagus atau ngeblur. Jangan lupa kasih air dalam pengeburan. Ini kita memakai bor 1,8 dan bor mini 6 mm, bor duduk mili 6 mm dan mata bor 1,8 bos. Nah, kita bor sekali lagi kayak begini. Nah, ini mata bornya kasih air, terus kita bor dulu sampai tembus bosku. Nah, ini mata bornya jadinya seperti ini. Oke, kita menuju ke pembulatan. Dibulatkan dengan gerinda duduk pakai stick yang dikasih paku. Cukup simpel dan mudah. Nah, dibalik kita bulatkan lagi. Hasilnya seperti ini bosku. Oke. Nah, setelah ini kita menuju proses selanjutnya, yaitu menyamakan butiran. Kita samakan dengan bor kaca. Oke, kita hidupkan, kita masukkan, kita scrub dengan bor kaca. Cara pengambilannya cukup mudah. Oke, nah, inilah cara pengambilannya. Kita balik, kita scrub ulang sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Setelah ini bisa masuk proses selanjutnya. Oke, jadinya cukup lumayan bulat dan bagus. Atau bisa ditambahkan dengan amplas ataupun dengan pemoles lainnya yang sampean punya. Kalau saya cukup dengan amplas dan mata bor kaca. Masukkan ke kawat untuk proses selanjutnya. Dimasukkan ke kawat satu persatu sesuai ukurannya, dicari ukuran yang sama. Kalau bikin gelang dicari ukuran yang sama.
masukkan dulu. Oke, kita masukkan dulu. Jangan lupa bos, kalau yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, biar channel ini tambah berkembang. Setelah kita masukkan ke sini, kita masukkan ke dalam mesin poles. Kita langsung masuk ke poles. Kita poles pakai kain, terus pakai kawat tadi. Cara dan tekniknya tinggal kita jatuhkan biji batunya, biji batu yang sudah dibur tinggal dijatuhkan. Untuk proses pemolesan lebih cepat. Nah, dengan cara begini lebih efisien, lebih cepat, dan hasilnya lumayan bagus. Karena tekstur batu empu ini yang kasar, jadi untuk tahap pemolesan mungkin kurang maksimal, kecuali bosku punya media atau alat yang lebih canggih lagi selain poles kayak begini. Karena kalau kita poles bersama-sama seperti poles tasbih kayu akan pecah karena tekstur batunya keras. Kita poles satu persatu hingga agak mengkilat dan bisa dijual gitu. Setelah masuk ke dalam poles ini, kita akan proses selanjutnya dengan cara kita rakit. Oke, setelah ini jadi bosku, jadi agak mengkilat dan agak bagus. Oke, setelah ini kita rakit dengan menggunakan kawat kabel yang ada di dalam kabel itu bos. Tembaga yang di dalam kabel jadikan ditekuk jadi dua, dimasukkan. Tujuannya supaya kita masukkan karet gelangnya lebih mudah. Pilih yang bagus sambil kita sortir. Kalaupun ada yang retak ataupun ada yang kurang bagus, bisa dihindari dalam proses penyortiran masuk ke kawat ini. Setelah disortir, kita kasih tali karet atau tali gelang. Tali gelang ini mudah didapat di toko-toko aksesoris ataupun di beberapa aplikasi penjual seperti di Google atau di Shopee, Tokopedia ataupun di Marketplace banyak dijual ini. Tali ini kenapa harus pakai tali karet? Karena supaya mudah untuk dalam pemakaian. Dan tali karet ini cukup kuat, cukup tahan lama karena emang diproduksi untuk pembuatan aksesoris. Kita ikat dulu. Oke, kalau videonya goyang-goyang mohon maaf ya bos, karena HP-nya jadul, belum punya modal ini. Nah, ini proses dalam ikatannya itu dimasukkan ke dalam manik-manik batunya itu. Oke, sudah jadi. Kita proses foto-foto dan proses video untuk penjualan. Oke, bagus kan, mantep kan, cakep loh bos, cakep, bertuah lagi. Untuk beberapa kegunaannya mungkin bisa cari referensi sendiri di Google, karena saya juga kurang paham. Sebagai pengrajin saya hanya membuat dan membuatkan tutorial video ini buat rekan-rekan dan kawan-kawan supaya bisa menjadikan sebuah referensi. Dengan alat seadanya kita bisa berkarya dan menghasilkan. Kepada teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video-video saya. Semoga semakin berkembang.